Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10-7 akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika bab 3. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama dan nomor absen dari kelompok kami. Yang diantaranya 1. Aginda Julia Ramawati absen 3, Istigarnis Arianti absen 16, Tasha Cleovia absen 31, Titania Dinda Prahesti absen 33, Alexandra Ade Wahyuni absen 5, dan Frizi Tri Agus absen 14. Dampak sosial informatika. 1. Sejarah perkembangan komputer. 2. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. 3. Informatika untuk masa depan. 4. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali mulai muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke pabrik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merintis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai diperkembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan memengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Aspek ekonomi produk informatika. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi, perkembangan jauh melampaui itu. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Informasi untuk masa depan. Peran informatika untuk masa depan berawal dari komputer hingga kini bisa melakukan apa saja. Tentu, informatika akan menawarkan peran-peran lain untuk masa depan. Dalam dunia elektronik saat ini, manusia bisa mencari informasi dari belahan dunia lain dengan waktu singkat. Kemudian, manusia ini bisa mengakses apapun dengan menggunakan kombinasi internet dan komputer yang menggunakan basis komputasi. Karir di bidang informatika. Orang yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology (IT). Banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti sistem analis, back engineer, front engineer, DevOps engineer, user experience designer, data scientist, product manager, hingga chief technology officer. Posisi tersebut terus berkembang dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang sedemikian cepatnya.
Studi lanjut di bidang informatika. Bidang informatika yang telah dipelajari terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2. Asosiasi profesi terbesar yang terkait dengan informatika, yaitu Association of Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Oke, dari kesimpulan materi ini, dampak positifnya adalah gampangnya menjangkau informasi dengan cepat. Informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan pidana. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi e-book tinggi berpengetahuan tetapi moral yang rendah. Misalnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan mencoba untuk menerobos sistem perbankan dan lain-lain.